Seandainya surga tempatku ternyata berbeda dengan tempatmu ya Rasulullah, apalah arti surga itu untukku? Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan, keafiatan. Allah panjangkan usia mereka di dalam ketaatan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kita niatkan pada bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keafiatan. Allah panjangkan usia mereka di dalam ketaatan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita niatkan pada bacaan suratul Fatihah juga khusus kita niatkan untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului, begitupun juga dengan keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang ada ujian, ada masalah, Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, taufik serta hidayah dari Allah serta nikmat istiqamah. Sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah, kita semua dapat meringankan langkah kaki bersama-sama hadir mengawali malam kita dengan menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk diam iktikaf di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia majelis ilmu, sampai dengan masuknya waktu isya nanti, dan kita akhiri dengan salat isya berjamaah. Dan mudah-mudahan duduk kita semata-mata libtigha'i wajhillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat sebagai tambahan amal, tambahan bekal bagi kita semua, menjadi bentuk doa. Semoga kita semua dipanjangkan usia oleh Allah di dalam ketaatan, dan yang paling kita nantikan, yang kita harapkan, yaitu nantinya ketika panggilan pulang telah datang, panggilan kembali telah tiba, Allah tetapkan kita semua kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah,
Di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi sampai dengan hadis yang ke-tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29, menjelaskan tentang abwabul khair wa masalikul huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi judul oleh muallif, oleh penulis kitab, Abwabul Khair, pintu-pintu kebaikan. Rawi a'la, dari hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Rawi a'lanya artinya perawi paling tinggi dari hadis ini, sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang termasuk di antara sahabat-sahabat Ansor atau penduduk asli Madinah yang awal-awal menyatakan keislaman, yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz bin Jabal oleh para ulama menyebutkan beliau meriwayatkan kurang lebih 19 hadis totalnya. Kurang lebih 19 hadis dari baginda Nabi, dan termasuk di antara para sahabat yang luar biasa cerdasnya. Di antara para sahabat yang tercerdas, ini Mu'adz bin Jabal. Yang paling kuat juga hafalan Al-Qur'annya di antara para sahabat, beliau Mu'adz bin Jabal. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, beliau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, ana uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Bahkan di dalam satu riwayat, beliau ini yang pernah ditunjuk oleh Nabi, anta min ahlil jannah, wahai Mu'adz, engkau ini termasuk nantinya adalah sahabat yang kelak berada di dalam surga. Jadi kalau kita Bapak Ibu rahimakumullah, seandainya Rasulullah SAW menunjuk kita, engkau ini besok di surga, ini senang apa sedih kira-kira? Senang. Suruh sembelih sapi 5 aja sanggup, kita disuruh apa aja oke. Kenapa? Karena yang menyatakan adalah baginda Nabi As-Sadiq Al-Masduq, yang paling benar, yang paling dibenarkan apa yang beliau katakan. Tidak mungkin seorang Rasul itu bersifat pembohong. Jadi salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah siddiq. Dia bisa dipercaya, benar kata-katanya. Apa yang disampaikan betul-betul satu kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali Muhammad itu berbicara berdasarkan hawanya, berdasarkan syahwat di dalam dirinya, tetapi apa yang beliau sampaikan bahwa wahyu yuha, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika beliau sampaikan, Mu'adz, engkau termasuk di antara penduduk surga. Kalau kita gembira, bahagia. Tapi yang terjadi, sahabat Mu'adz bin Jabal menangis, Bapak Ibu, sedih, nangis. Sampai besoknya, besok malam ketika kumpul Nabi bersama para sahabat yang lain, ada di dekat rumah Nabi, ada Ahlus Suffah namanya, sahabat-sahabat yang tinggal, ya kalau kita sekarang ya kayak mondok lah, pesantren. Jadi ada yang tinggal menetap di dekat Masjid An-Nabawi, dibuatkan satu tempat di situ, para sahabat ada beberapa orang yang kumpul di situ, tinggal di situ untuk lebih dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terus berinteraksi dengan Nabi. Nah, termasuk di antaranya Mu'adz bin Jabal. Sampai hari kedua dah ada lagi, enggak kelihatan ini Mu'adz bin Jabal. Hari ketiga enggak kelihatan. Akhirnya perintah sahabat coba cari. Begitu dicari di rumah, beliau menutup diri. Rumah ditutup, ditanya oleh sahabat, kenapa engkau ini seperti ini? Diam, nangis saja. Sampai akhirnya yang menjemput langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, kenapa engkau ini? Dikatakan engkau adalah min ahli jannah, engkau penduduk surga, bukannya senang, tapi yang ada malah menangis, yang ada sedih. Apa jawaban beliau, Bapak Ibu rahimakumullah? Ya Rasulullah, aku yakin apa yang engkau sampaikan itu benar. Tetapi ya Rasulullah, aku berpikir engkau pasti Allah tempatkan di surga yang paling baik, yang terbaik. Di surga yang paling baik, pasti Allah akan tempatkan engkau di tempat yang terbaik, surga yang paling baik. Sedangkan aku belum jelas. Seandainya surga tempatku ternyata berbeda dengan tempatmu ya Rasulullah, apalah arti surga itu untukku? Nah, jadi saking cintanya kepada Nabi, nikmat surga itu masih di bawah nikmatnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
mahabbahnya, cintanya para sahabat yang begitu luar biasa. Sehingga beliau nyatakan, seandainya aku yakin engkau ini Allah tempatkan di tempat yang terbaik ya Rasulullah, tidak mungkin lah surgamu di bawah atau apa. Tapi kalau kami ini, saya ini belum jelas. Seandainya surga tempatku ternyata berbeda dengan di mana engkau berada ya Rasulullah, apalah artinya surga itu untukku, katanya. Jadi Rasulullah tersenyum. Akhirnya Rasul nyatakan, engkau satu surga denganku, baru beliau gembira. Jadi nikmat surga itu masih di bawah nikmat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya para sahabat, baginda Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi qala, beliau berkata, qultu, aku berkata kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, sampaikan kepadaku ya Rasulullah, bi amalin yudkhiluni al-jannata, dengan amal yang dapat memasukkan atau yang dapat menjadikan aku masuk ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan dapat menjauhkan diriku dengan neraka. Ya Rasulullah, aku mohon coba sampaikan kepadaku amal yang dapat menjadikanku masuk ke dalam surga dan menjadikanku jauh dengan neraka. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, Bapak Ibu rahimakumullah, laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau ini wahai Mu'adz telah bertanya sesuatu yang sangat luar biasa besar. Ini sesuatu yang besar yang kau tanyakan, sesuatu yang luar biasa yang engkau tanyakan. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi, dan sesungguhnya pertanyaanmu ini, apa yang engkau tanyakan tentang amal yang dapat menjadikan engkau masuk ke dalam surga dan menjauhkan engkau ke dalam neraka, itu akan Allah mudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki kemudahan baginya. Artinya pertanyaanmu ini jawabannya besar sekali, luar biasa sekali. Tapi ini akan mudah bagi siapapun yang Allah akan berikan kemudahan baginya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kembali kepada hakikat penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah di dalam Al-Qur'an, kecuali untuk menyembah kepadaku. Sehingga jawaban pertama dari baginda Nabi, ta'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, untuk yang pertama ini, syirik itu sendiri terbagi dua, ada yang akbar, ada yang asghar. Ada syirik yang besar yang sampai menjadikan kita keluar dari keislaman, menjadi na'udzubillah riddah, keluar dari keislaman, murtad. Ini insyaallah bisa kita hindari. Akan tetapi yang berat ini syirik-syirik khafi, yang ringan-ringan, yang tidak tampak, yang tidak yang kadang sesuatu yang sepele kelihatannya, yang tipis sekali. Seperti apa contohnya? Ya seperti tadi, misalnya melalaikan sholat tapi kita lalaikan. Waktunya mungkin agak terlambat, atau mendahulukan sesuatu yang sifatnya duniawi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita sholat, nanti Allahu Akbar kabira, yang dibaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada zat yang memiliki langit dan bumi, hanifan, lurus ya Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan sungguh aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan. Tapi sholat isya, sholat maghrib 5 menit sebelum isya, tadi sibuk nonton bola misalnya, sibuk. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi, ini termasuk khafi, yang ringan-ringan. Masih termasuk sesuatu yang sifatnya khafi, mendahulukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, jawaban yang pertama, ta'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala,
wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus sholata, dan engkau senantiasa mendirikan salat. Wa tuqimus sholata, dan engkau senantiasa mendirikan salat. Nah, di sini jawaban yang pertama adalah rukun-rukun Islam. Tuqimus shalah yang dimaksud di sini salat yang 5 waktu. Dalam syarahnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan salat, jawaban dari Nabi, salat yang 5 waktu yang menjadi kewajiban. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat ketika sudah cukup nisabnya, haulnya harta yang kita miliki. Maka ada dalam zakat ini ada beberapa hal yang terkena zakat. Zakat emas misalnya, zakat perak, atau zakat binatang ternak, atau zakat tanaman pokok, dan ada batasan-batasan tertentu yang berbeda-beda di satu dengan yang lainnya. Kemudian watasumu Ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Dan yang terakhir watahujjul baita, dan engkau menunaikan ibadah haji. Jawaban yang pertama dari Nabi adalah hal-hal yang sifatnya pokok, yaitu rukun Islam yang 5. Yang pertama ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a, jelas 2 kalimat syahadat. Yang kedua dirikan salat. Yang ketiga engkau menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir menunaikan ibadah haji. Tsumma qala, nah baru kemudian di lanjutan hadis Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan, kemudian beliau bersabda, ala adulluka, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu hai Mu'adz, ala abwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Artinya selain yang pokok tadi, maukah engkau aku sampaikan kepadamu, tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Nah, Rasulullah SAW menjawab di sini, yang pertama, as-shaumu junnatun. Nah, kalau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat Mu'adz menjawab dulu, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada beliau, yang pertama, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Nah, jadi yang di sini yang disampaikan oleh Nabi, pintu-pintu kebaikan yang disebutkan oleh beliau, yang pertama as-shaum, puasa. Puasa yang dimaksud adalah puasa-puasa sunnah. Nah, jadi puasa-puasa yang sifatnya, yang hukumnya sunnah. Karena tadi di awal hadis Rasulullah SAW sampaikan yang pokoknya, intinya, yang sifatnya wajib. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu yang wajib nilainya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang sunnah. Tidak akan pernah bisa terkejar sesuatu yang bernilai atau berhukum fardu atau wajib dengan hal-hal yang bersifat sunnah. Bukan berarti kita meremehkan amalan-amalan sunnah. Nah, maksudnya yang wajib ini ibarat modal, untungnya, ribahnya, untungnya itu kita raih, kita kejar dengan amalan-amalan sunnah. Nah, jangan dibalik. Jangan sampai kejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Tahajud 20 rakaat, subuh lewat. Nah, misalnya tahajud 100 rakaat, bangun dari jam 1 malam sampai setengah 5 tidur. Bangun jam 9 misalnya. Maka tidak akan terkejar, tidak akan tertutupi nilai sholat subuh itu dengan sholat tahajud yang dilakukan. Artinya sempurnakan yang wajib dulu, kerjakan yang wajib, nanti ijbar, kekurangan yang wajib itu ditambal dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, sehingga bahkan para ulama menyebutkan, bahkan dilarang kita istighal, kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah, sementara masih ada kewajiban yang hukumnya fardu, yang wajib. Contoh, misalnya ibu-ibu puasa Ramadan masih ada kewajiban qodok misalnya, kewajiban qodok 5 hari, tapi nantilah dulu, saya khusus puasa Arafah, saya khusus puasa Senin Kamis, saya khusus ini puasanya Ayyamul Bid misalnya. Nah, yang wajibnya
diakhirkan. Nah, maka sebagian ulama berpendapat maka tetap harus dia tutupi dulu, lebih baik dia kerjakan qadanya dulu, baru kemudian dia kerjakan amalan-amalan sunnahnya. Begitupun sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dan lain sebagainya. Lebih baik seandainya ada kewajiban qada sholat yang belum kita tunaikan, maka lebih baik dia sibukkan, istighal dulu dengan kewajiban-kewajiban sholatnya yang misalnya ada yang tertinggal, entah disebabkan karena udzur syara, karena sakit atau apa, misalnya dia sempat ada sholat wajib yang dia tinggalkan, itu lebih baik dia qada dulu dibandingkan dia mengerjakan sholat-sholat yang hukumnya sunnah tadi. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Rasulullah SAW sebutkan perisai dari api neraka, perisai dari segala macam keburukan, perisai dari bala. Dan puasa sunnah ini sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Jadi contoh yang mingguan Senin, Kamis, puasa Senin, puasa Kamis. Dan Rasulullah SAW beliau sudah terbiasa berpuasa Senin Kamis jauh sebelum kewajiban puasa Ramadan. Nah, jadi kalau puasa Ramadan ini tahun kedua hijrah mulai diwajibkan, tapi beliau sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis sebelumnya. Nah, sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senang puasa Senin? Kenapa puasa Kamis? Jawaban beliau, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Oh, karena Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Senin itu adalah hari di mana unzila alayya, diturunkan pertama kali Al-Quran kepadaku, sehingga itu beliau bentuk syukurnya kepada Allah puasa Senin. Kamis kenapa? Karena fihi turfa'ul amal. Nah, di sana di hari itulah tempat diangkatnya amal seseorang dalam satu minggu. Dalam satu minggu kita beramal, Allah angkat pada hari Kamisnya. Nah, ini sebagian riwayat menjadikan sebab kenapa beliau berpuasa Senin, puasa Kamis. Dan ini pun Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kitab Risalah Al-Jami'ah Al-Maqasid disebutkan salah satu amal yang apabila kita kerjakan itu istiqamah, insyaallah seseorang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang dapat menjadikan seseorang itu wusul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya tadi puasa Senin Kamis, istiqamah puasa Senin Kamis. Ada puasa yang disunnahkannya bulanan. Jadi ya takarraru bitakarruri syuhur, berulang bulanan. Puasa ayyamul bid, puasa di tengah bulan 13, 14, 15. Nah, bulan per setiap bulannya 13, 14, 15 pakai kalender hijriahnya. Nah, jadi tanggal 13 khusus untuk Zulhijjah, 13-nya enggak usah puasa. Kenapa? Karena masih hari tasyrik, hari haram untuk berpuasa 5 hari. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, 5 hari dalam 1 tahun tidak boleh kita berpuasa. Entah puasa sunnah, puasa wajib, qada, nazar, apapun itu tidak diperkenankan dalam 5 hari ini. Nah, jadi ini ayyamul bid, bulanan 11, 13, 14, 15 setiap bulan. Ada ayyamus sud, puasa bulanan yang berikutnya di akhir bulan. Jadi tanggal mulai 28, 29, 30. Nah, seandainya bulan itu sampai 29, berarti 28, 29 tanggal 1-nya. Nah, jadi mulai tanggal 28 sampai 3 hari berturut-turut. Ini disebut puasa ayyamus sud, puasa bulanan. Ada puasa sunnah yang tahunan. Nah, ini yang juga paling afdal, puasa di hari-hari mulia, hari-hari istimewa. Seperti yang baru saja kita lalui, puasa Arafah tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Ahtasibu 'ala Allah, aku harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffirus sanah al-madiyah, menjadi penghapus dosa 1 tahun yang lalu, menjadi penghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Puasa Arafah. Yang terdekat nanti puasa Tasu'a Asyura tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram, bulan depan. Kurang lebih 2 atau 3-4 minggu lagi
masuk bulan, sekarang tanggal 18, berarti 2 mingguan lagi masuk bulan Muharram. Nanti tanggal 9, 10, itu ada hari Tasu'a namanya, hari Asyura. Itu hari yang istimewa pula, ada kelebihan tersendiri, keutamaan tersendiri, dan disunnahkan juga berpuasa pada hari itu. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 dari bulan Muharram. Kenapa disunnahkan? Selain karena dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura ini pun karena di hari itu banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi. Hari Asyura, hari di mana diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika beliau diturunkan ke bumi, beliau tempelkan wajah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, berdoa beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat beliau, doa beliau diijabah, diterima Allah 10 Muharram. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika datang banjir besar, kemudian terjadi kiamat sughra, dunia ini terpenuhi dengan air semua, surut banjir itu, selamat Nabi Allah Nuh dan kaum beliau 10 Muharram juga. Nabi Allah Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, dibelah lautan, beliau lewat selamat juga 10 Muharram. Jadi banyak hal-hal besar terjadi pada tanggal 10 Muharram, sehingga di situ dianjurkan, disunnahkan kita berpuasa. Dan baginda Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, beliau lihat orang-orang Yahudi, ada Bani Qaynuqa, ada Bani Nadhir, Bani Quraidah, hidup kampung-kampung Yahudi di sekitar Madinah. Mereka puasa sebelumnya, 10 dari dulu sudah biasa puasa 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa? Apa yang menyebabkan kalian puasa? Hadza yaumun najallahu Musa min Fir'aun. Jawaban mereka, karena hari ini adalah hari di mana Musa alaihissalam, nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Apa jawaban baginda Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami yang lebih berhak untuk terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian, karena kalian ini sudah mendustai, artinya mendustai Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mengajak para sahabat puasa Asyura di tahun itu, dan para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini kalau kita puasa hanya tanggal 10 Muharram saja, ini seakan-akan kita mengikuti amalnya orang-orang Yahudi, karena mereka sudah biasa puasa 10 Muharram jauh sebelumnya. Apa jawaban Nabi? Kalau usiaku sampai kepada tahun yang akan datang, kita berpuasa yaumun qablah. Kalau begitu kita puasa sehari sebelumnya. Artinya puasa Tasu'a, tanggal 9 Muharramnya puasa juga, 10 Muharramnya puasa, untuk menyelisihi, artinya untuk membedakan dengan amalnya orang-orang Yahudi. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, Muharram di tahun itu puasa pertama kali beliau puasa Asyura, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan kemudian beliau wafat pas di bulan Rabiul Awal. Jadi beliau tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'anya. Akan tapi karena beliau sudah sampaikan akan berpuasa, maka tetap dihukumkan sunnah untuk puasa sehari sebelumnya. Paling afdal puasa Asyura 3 hari, 9, 10, 11. Tidak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10 yang lebih afdal dibandingkan 10, 11-nya. Tidak bisa juga 2 hari, 1 hari tidak masalah, puasa Asyuranya saja. Jadi tidak bisa juga Ustaz, ini keterlaluan, sekali setahun Bapak Ibu. Jadi sekali setahun, penghapus dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Kalau di pondok anak-anak kami biasakan puasa di hari-hari istimewa seperti ini, kami ajak puasa. Tapi kadang namanya santri ini macam-macam. Puasa Arafah kemarin ada yang puasa setengah hari. Jadi kenapa puasa setengah hari Ustaz? Tidak apa-apa, tidak kuat. Tidak apa-apa, diampuni dosa 1 tahun yang lalu aja, 1 tahun yang akan datang. Jadi dihitung setengah hari itu berarti 1 tahun yang lalu. Kalau full sesuai dengan sabda Nabi, penghapus dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Berarti kalau puasa setengah hari diampuninya 1 tahun aja. Jadi ini
Ini bikin tafsir sendiri. Jadi as-saumu junnatun. Kemudian was-shadaqatu tutfi'ul khati'atah. Rasulullah SAW sampaikan was-shadaqatu, dan sedekah tutfi'ul khati'atah, dapat menjadi penghapus dosa. Kama yutfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi was-shadaqatu, Rasulullah SAW sampaikan, dan sedekah dapat menjadi penghapus dosa atau memadamkan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama sepakat dua amal yang paling mudah diterima Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang terpuji, dan yang kedua sedekah. Sampai di dalam Al-Qur'an alasan dalilnya, di dalam Al-Qur'an ketika manusia sudah diwafatkan, mereka seandainya diberikan kesempatan kembali ke muka bumi, laula akhartani ila ajalin qarib, orang-orang berkata, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan ajalku, mengakhirkan batasku di dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah, ya Allah, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang saleh. Ini yang dijadikan dalil bahwa sedekah salah satu amal yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak mesti berupa harta. Jadi sedekah ini umum. Apa bedanya infak dengan sedekah? Kadang ada infak, sedekah. Jadi badan amil zakat, infak, sedekah. Lazis, lembaga amil zakat, infak. Apa bedanya infak, nafkah? Kalau nafkah lebih condong dan khusus kepada yang berbentuk, artinya apa? Berbentuk harta, tampak dia, entah itu uang, barang, dan lain sebagainya. Tapi kalau sedekah ini umum, senyum bisa juga bermakna sedekah, wajah yang gembira, bahagia di hadapan orang lain bagian dari sedekah. Kemudian ini banyak umum sedekah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, ada para sahabat datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, kelak orang-orang kaya itu akan datang, akan di akhirat mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujur, dengan ganjaran pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat ya Rasulullah. Yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi pembedanya satu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka ini dapat berbagi, bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Sedangkan kami ini orang-orang tidak berada ya Rasulullah, tidak akan bisa kekejar mereka ini. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu rahimakumullah? Inna fi kulli tasbihatin sedekah, sesungguhnya dalam setiap kalimat tasbih yang kalian ucapkan itu ada sedekahnya, bernilai sedekah. Kalimat takbir yang kalian ucapkan pun bernilai sedekah. Kalimat tahmid yang kalian ucapkan bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq, engkau menghilangkan, mohon maaf, al-adza, duri, gangguan dari jalan, itu pun sedekah juga. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, sampai Rasulullah gambarkan kepada sahabat yang datang, wa fi bid'i ahadikum, bahkan mohon maaf sampai di pasanganmu itu pun, engkau datangi pasanganmu itu pun bernilai sedekah. Akhirnya para sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seorang datang di antara kami ini datang mendatangi pasangannya, menyalurkan syahwatnya, itu dapat bernilai pahala? Apa jawaban Nabi? Seandainya engkau letakkan di tempat yang haram, bukankah itu bernilai dosa? Begitupun juga ketika engkau letakkan di tempat yang halal, yang Allah ridhai, itu pun akan bernilai pahala. Sehingga kalau sedekah lebih umum maknanya dibandingkan dengan nafkah, dengan infak. Jangan dijadikan dalil Bapak Ibu yang kaya-kaya kelebihan harta, ya sedekah terbaiknya dengan hartanya. Yang tidak berada, sedekah terbaiknya dengan tasbih, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Jadi ini was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar, dan sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana
api sebagaimana air memadamkan api. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kitab Tanqihul Qaul Syarah Lughul Hadis disebutkan di situ di dalam satu riwayat bagaimana ada seseorang yang hidup pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, ini riwayat Israiliyat. Nah, jadi kadang banyak riwayat-riwayat yang tapi bisa kita ambil pelajaran dalamnya. Nah, meskipun masih ada perdebatan di kalangan para ulama mengenai kesahihan dari kisah-kisah yang seperti kami sampaikan. Pada zaman Nabi Allah Sulaiman, dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang mana dia hidup bersama istrinya. Di depan rumahnya ada pohon besar. Ada pohon besar yang di atas pohon itu ada burung yang sedang bertelur. Artinya bertelur, netas. Istrinya ini suka makan anak burung. Begitu suaminya diminta, naik, manjat. Ini suara anak burung udah terdengar. Ambil anak-anaknya, diambil oleh suaminya. Begitu diturunkan, dimasak oleh istrinya, induk burung ini datang kepada Nabi Allah Sulaiman melaporkan perbuatan dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya orang tadi dipanggil oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Disampaikan, kenapa engkau begini-begini, kenapa engkau ambil, tolong jangan diulangi lagi lah, singkatnya jangan diulangi lagi. Baik, kembali lagi dia pulang. Esoknya sekian lama, induk burung tadi kembali mengerami telurnya, menetas anak-anak telur tadi. Kemudian istri dari orang ini kembali minta, tolong ambilkan anak burung. Tapi suaminya mengatakan ini Nabi Allah Sulaiman sudah melarang. Apa jawaban istrinya, Bapak Ibu rahimakumullah? Sudah ambil aja. Tidak mungkin Nabi Allah Sulaiman itu ngurus urusan yang remeh-remeh, yang remeh-remeh, laporan dari seekor burung saja itu tidak akan diurus lah oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya karena godaan istri, suami ini kembali lagi. Naik, begitu naik, diambil lagi kedua kalinya. Induk burung tadi kembali melapor ke Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian beri peringatan terakhir. Kemudian Nabi Allah Sulaiman perintahkan jin untuk menjaga pohon tersebut. Karena Nabi Allah Sulaiman salah seorang nabi, seorang rasul yang terkumpul di dalam diri beliau kemuliaan menjadi seorang raja, seorang yang berharta, ini kumpul di dalam diri Nabi Allah Sulaiman. Salah satu mukjizatnya dapat berbicara dengan binatang. Akhirnya diperintahkan jin untuk menjaga sarang burung tersebut. Sampai akhirnya, mohon maaf, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi induk burung tadi bertelur, menetas. Kembali sang istri perintahkan suami, coba ambillah sekali lagi, ayo, terakhir ini katanya, ambillah. Godaan istri ini luar biasa. Kadang kita tidak mau, ibu-ibu kalau sudah minta ke suami, kalah terus yang suaminya. Akhirnya naik lagi di tengah lagi manjat, jin yang Nabi Allah Sulaiman tugaskan ini sudah siap-siap menarik kaki dari orang tersebut. Tapi begitu beliau manjat, ada seorang sail, orang peminta-minta, pengemis, datang ke rumahnya minta sesuatu. Istrinya bilang tidak ada apa-apa, tidak apa, udah disuruh pergi dari atas pohon. Suaminya bilang sudah, ambilkan, ada di dapur ada sisa dari khubz, ada sisa roti, itu coba kasihkan kepada pengemis tersebut. Diberikan pada pengemis tersebut. Kemudian sampai ke atas pohon, diambil lagi anak burung tersebut, kemudian dimasak lagi oleh istrinya. Induk burung ini kembali melapor kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman heran, kenapa kok bisa terjadi, sementara sudah diperintahkan jin untuk menjaga, dipanggil jin yang jaga. Kenapa engkau biarkan dia untuk mengambil anak burung? Ya Nabi Allah, apa jawaban jin yang diperintahkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu rahimakumullah? Ya Nabi Allah, kami sudah siap untuk menarik kaki dari orang tersebut, tetapi Allah kirimkan malaikat yang menjadi penjaga bagi dia disebabkan karena sedekah yang dia lakukan. Karena sedekah yang dia lakukan, dia berbagi kepada seorang pengemis,
kemudian Allah jadikan malaikat sebagai penjaga bagi dirinya. Sehingga ini menjadikan dalil bahwa sedekah juga dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari bala, dari bencana. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, seorang ulama besar, beliau setiap kali berangkat untuk belajar ke gurunya, ke syekhnya, di jalan itu pasti berbagi sekedarnya. Mohon dengan berkah berbaginya tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan baginya kemudahan untuk memahami ilmu. Ini banyak hal-hal yang dapat terbuka pintu-pintu kebaikan dengan sebab sedekah, berbagi. Dan berbagi yang terbaik itu kepada keluarga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kadang banyak juga sering salah kaprah ke orang lain, luar biasa. Ke anak sendiri susah sekali ngasih berbagi ke anak. Ya, sementara sedekah terbaik yaitu kepada keluarga dulu. Artinya apakah itu kewajiban, Ustaz? Betul. Kewajiban itu ketika sudah mencapai batas nafkah, batas dari misalnya makan 3 kali, misalnya istri kita makan 3 kali sehari, batas makannya segitu, lebihnya itu bernilai sedekah. Artinya untuk dia beli baju, untuk dia beli ini itu terjatuhnya kepada sedekah. Jadi kalau qadar ukuran batas dari wajib itu sebatas untuk dia makan, minum, menutup aurat, tempat tinggal, lebih dari itu bernilai sedekah. Sedekah dari seorang suami kepada istri ataupun anaknya. Kemudian wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan solatnya seorang laki-laki fi jawfil laili, di tengah malam. Jadi ini solat malam. Rasulullah SAW juga sampaikan di antara pintu-pintu kebaikan paling utama adalah senantiasa mendirikan solat malam. Yang dimaksud solat malam di sini tahajud termasuk solat malam. Hanya saja para ulama, tahajud itu apakah niat tersendiri atau semua solat malam disebut dengan tahajud? Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama sebagian besar menyebutkan bahwa tahajud itu syaratnya ba'da fi'li sholatil isya, sesudah seseorang mengerjakan sholat isya, dan yang kedua ba'dan naumi, syaratnya itu sesudah dia tidur, sempat tidur sebelumnya, entah itu tidur sejenak, sesaat, maka baru terhitung sholat yang dia lakukan sebagai sholat tahajud. Entah itu niatnya usolli sunnat tahajud sendiri, ataukah sholat-sholat lainnya, sholat-sholat sunnah lain, maka tetap dia disebut sebagai sholat tahajud. Misalnya sholat hajat, tapi tengah malam sesudah dia tidur, maka sholat hajat itu juga bernilai sebagai sholat tahajud. Masuk di dalam apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam maka dirikanlah sholat, tahajudlah. Diambil dari kata jahada. Hajada artinya bangun malam, artinya bangun malam. Bukan disebut sebagai tahajud, sehingga disebut tahajud syaratnya harus tidur qoblahu, harus tidur sebelumnya. Tapi kalau nggak bisa tidur jam 1 malam, bangun setengah 2, dia nggak bisa tidur jam setengah 2, masih nggak bisa tidur, sholat malam dia, sholat, maka disebut dengan qiyamul lail. Disebut sebagai qiyamul lail. Sholat-sholat yang dia lakukan saat itu, entah sholat hajat, sholat istikharah, sholat apapun, terhitung qiyamul lail. Tapi kalau sempat sudah tidur sebelumnya, maka disebut sebagai tahajud. Ada ulama yang mengkhususkan sholat ini. Jadi sholatnya niatnya khusus, usolli sunnatat tahajudi. Jadi bukan sholat hajat, sholat ini, itu, dan lain sebagainya, tapi sholat khusus dia. Ada ulama yang berpendapat sholat malam dikerjakan sesudah tidur, itu disebut sebagai tahajud, sholat apapun itu. Kemudian summa tala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat sajadah, ayat ke-16, 17 dari surah As-Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji'i, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a
Mereka menjauhkan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya, artinya dari tempat pembaringannya, orang yang bangun tengah malam. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya khaufan wa tama'a, dengan dalam keadaan dalam rasa takut kepada Allah, dalam rasa tama'a, artinya penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah berikan baginya rezeki, mereka dapat berbagi. Jadi kemudian summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau aku sampaikan kepadamu ra'sul amr, pangkal dari segala urusan, pangkal dari segala perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah besok kita lanjutkan, si panjang hadisnya, setengah lagi belum terbaca. Jadi tadi yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, intinya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak dari hal-hal syarak, amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita temukan, bersumber dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Sahabat pun macam-macam. Ada sahabat yang sopan, yang alim, yang cerdas seperti ini. Ada juga sahabat yang selengean, artinya yang modelnya apa namanya? Ya model-model sahabat A'rabi, disebut di dalam banyak kitab hadis A'rabi. Kalau ja'a A'rabi, orang-orang Arab pedalaman. Tapi banyak juga apa namanya berkah-berkah dari A'rabi ini sendiri yang menjadi, yang dapat kita ambil manfaatnya. Yang namanya sahabat, orang hidup zaman bersama Rasulullah SAW, ada ilmu yang dapat diambil. Contoh A'rabi, contoh satu waktu Rasulullah SAW khutbah, menyampaikan tentang sa'ah, menyampaikan tentang hari kiamat, dahsyatnya kiamat seperti ini dan lain sebagainya. Semua sahabat nunduk menangis menyimak apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Satu A'rabi, ada satu orang Arab pedalaman, yang namanya orang pedalaman, tidak pernah belajar apa namanya sopan santun dan lain sebagainya. Ini Rasulullah cerita kiamat apa, tapi tidak jelas nih, kapan waktunya, kapan masanya, kapan waktunya. Ini kan tidak jelas. Ini angkat tangan, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan tiba? Sahabat yang lain kan gregetan, ini orang kok kurang ajar sekali, tiba-tiba orang lagi sedih, Rasulullah nyampaikan dahsyatnya kiamat, tapi langsung tiba-tiba nyeletuk nanya, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Tidak jelas tanggal apanya. Apa jawaban Nabi? Beliau tidak jawab. Mata sa'ah tadi tidak dijawab hari ini, jam ini. Tapi yang ditanyakan Rasulullah SAW, ditanya balik sahabat tersebut, Masta'adat tabiha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa yang kau siapkan? Apa jawaban beliau? Sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan sholat yang banyak. Sholatku sekedarnya sajalah, sholat yang 5 waktu aja. Puasa aku hanya puasa Ramadan saja. Tapi satu ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi apapun ya Rasulullah. Saya tidak banyak sholat, saya biasa-biasa. Namanya ya sekali lagi tadi orang Arab pedalaman. Saya tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tapi saya mencintaimu melebihi apapun. Apa jawaban Rasulullah SAW? Al-mar'u ma'aman ahab. Nah, salah satu hadis yang sangat populer, Rasulullah sampaikan seseorang itu kelak akan dikumpulkan dengan siapa orang yang dicintainya. Nah, para sahabat, bahkan sahabat Abu Hurairah menyatakan, kami tidak pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang lebih kami cintai, yang lebih kami sukai dibandingkan dengan hadis al-mar'u ma'aman ahab. Nah, jadi seseorang kelak akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Nah, ini berkat sahabat yang tadi, sahabat yang selengean. Kalau semua dia menyimak, yang tidak akan keluar hadis al-mar'u ma'aman ahab ini. Nah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua senantiasa diistiqomahkan di dalam ketaatan, diistiqomahkan selalu di dalam kebaikan, dan nanti akhir hayat juga tetap dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di akhirat dikumpulkan bersama para syuhada, para salihin, bersama baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pertanyaan alam sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu
تكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا نور قلوبنا وقلوب بنائنا وبناتنا بنور القرآن بنور العلم بنور الهداية كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته